Kita melanjutkan ayat berikutnya, masih dalam pembahasan Al-Muhadharah As-Sabi'ata Asyar dari kitab Ra'il Bayan Tafsir Ahkam Muhammad Ali As-Sobuni tentang masih ayat tolak. Ayat berikutnya tadi ayat Al-Baqarah 228. Sekarang kita lanjut Al-Baqarah 229. Ya. Tolak yang boleh dirujuk itu berapa kali? Mana ayatnya? At-tolaqu marratan. Boleh enggak kemudian tolak rujuk kayak gitu? Ya boleh saja, tapi harus dengan cara yang ma'ruf. Ayatnya bagaimana? Fa imsakum au tasrihum bi ihsan. Jadi kalau tetap dipertahankan sebagai suami istri, maka ya dengan cara yang ma'ruf. Atau dilepas juga dengan cara yang ihsan. Ya. Apa bedanya ma'ruf dan ihsan ini? Nah, ini mesti ada kajian kebahasaan. Kalau ma'ruf itu lebih menyeluruh ya. Karena apa? Dalam menahan seorang istri tetap menjadi istri itu harus ma'ruf. Ma'ruf itu layak dalam segala hal. Nah, tapi kalau dicerai, ihsan pokoknya bagus. Bagus itu artinya tidak ada percerai, tidak ada pertengkaran. Itu ihsan. Atau kalau sampai terjadi pertengkaran, ya sudah kemudian saling memaafkan, ihsan. Dalam perceraian tidak perlu ma'ruf ya. Tapi dalam rujuk harus ma'ruf. Okay. Boleh enggak seorang suami mengambil kembali mas kawin yang sudah pernah diberikan kepada istrinya? Tidak boleh. Mana ayatnya coba? Ada perkecualian illa ayakhofa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana itu kalau sekiranya tidak bisa rujuk karena merasa tidak bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga? Ini ada ayat fa in khiftum alla yuqima hududallah. Bagaimana? Fala junah alaihima fi maf tadasbi. Yang digaris bawahi yang mana? Fala junah alaihima fi maf tadasbi. Apa artinya fi maf tadasbi itu? Menebus dirinya, yaitu minta cerai dari suami dengan syarat istri itu memberikan apa? Harta, sejumlah kepada suami. Nah, nanti akan terjadi perbedaan di kalangan para ulama berapa khulu, itu namanya khulu ya. Berapa tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami, itu ada yang berpendapat nanti di belakang ada tidak boleh melebihi mas kawin kayak gitu, atau sesuai permintaan suami. Wah, enak banget. Misalnya dulu mas kawinnya rumah ya, rumahnya dikembalikan, enak banget ya gitu. Makanya untuk perempuan sekarang, saya pernah lihat ke pengadilan itu, khulu itu tidak pernah terjadi ya di pengadilan setempat kita di Jombang ya. Yang ada adalah fasah tadi itu, lebih ringan. Karena apa? Kalau fasah dengan alasan suaminya itu KDRT atau tidak memberikan nafkah atau alasan selingkuh dan sebagainya, itu mudah sekali. 2 kali pertemuan maksimal 3 kali hadir itu sudah didok sama Pak Hakim untuk dinyatakan sebagai apa? Cerai gitu ya. Nah, tapi kemudian dengan mudah itu terus jangan mudah-mudah minta fasah ya, karena itu kan membahayakan keluarga. Apalagi kalau sudah punya anak ya, anaknya api-api kayak gitu ya. Jadi khulu itu menyerahkan harta kepada
suami untuk menebus dirinya agar suaminya mau mencerai. Tapi perempuan sekarang mau ndak melakukan khulu? Ndak mau. Loh kok enak, biyen mas kawine ming rukuh atas bawah. Sekarang ketika khulu minta emas berapa? 50 gram loh. Lah gak imbang. Makanya ada ulama yang mengatakan itu bahwa tidak boleh melebihi dari mas kawin. Di Indonesia mas kawin itu kan murah banget. Nanti kalau sampean itu menikah, mintalah apa? Minta apa yang orang tuanya belum bisa membelikan. Atau apalah yang pantas. Jangan hanya wis sandal jepit sisi pedot pisan. Nah, itu tidak menghargai diri sendiri. Buatlah nikah itu sedikit mahal supaya tidak gampang terjadi perceraian. Nah, itulah. Itu namanya khulu. Ayat yang menerangkan khulu bagaimana ini? Inti fala junaha alaihima fi maftadat. Itu kalau memang sudah istri ini tidak betah menjadi istrinya laki-laki itu. Nah, jadi sesungguhnya istri juga punya hak cerai ya. Hak mencerai. Yang pertama dengan cara apa tadi? Yang pertama fasah, yang kedua khulu. Nah, ini yang ngedokkan siapa? Yang menyatakan cerai? Pak Hakim. Karena apa? Nah, perempuan tidak punya palu, tidak berhak untuk menentukan dirinya. Nah, ini sesungguhnya mempersulit perempuan atau perlindungan kepada perempuan? Perlindungan. Oh iya, perlindungan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya enggak dipermainkan. Gitu. Perlindungan. Jadi Islam itu bagus sekali memberikan perlindungan kepada perempuan. Karena nanti akan diurus juga oleh pengadilan bagaimana tentang nafkah. Nah, kamu itu perempuan berapa lama enggak dinafkahi oleh suaminya, gitu ya. Kalau alasannya tidak memberi nafkah, suaminya itu ya, enggak memberi nafkah, terus ada yang minta cerai dengan cara fasakh itu, kemudian ditanya perempuannya itu, sudah berapa lama kamu enggak diberi nafkah? Itu akan ada hitung-hitungan. Nah, nanti ketika mengambil surat nikah itu harus ada apa? Kwitansi, bukti bahwa telah apa? Memberikan nafkah, hak nafkah selama sekian bulan. Tapi biasanya perempuan itu tidak mempedulikan nafkah. Kalau memang sudah tidak kuat menjadi istri dari seorang laki-laki itu, tidak menuntut nafkah. Pokoknya endang apa? Cerai. Masya Allah. Jadi perempuan selalu dalam posisi kuat apa lemah? Kuat apa lemah? Dilemahkan. Namanya mustad'afin. Sajane enggak lemah tapi dilemahkan, dijerot-jerot seperti ini. Makanya kita harus punya kekuatan untuk berani membela diri ketika kita dalam posisi dilemahkan. Berani anak ibu membela diri? Berani. Tapi bukan dalam rangka menjatuh-jatuhkan suami, ya dalam rangka membela haknya. Tetap dengan cara yang ma'ruf. Oke, catatan itu tidak boleh dilanggar. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya. Nah, diancam oleh Allah, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa melampaui hukum-hukum Allah, had-had Allah, batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, maka mereka itu dinas oleh Allah sebagai orang yang dolim. Hati-hati ya. Kita sudah didolimi, jangan kemudian kita membalas dengan kedoliman. Itu kan podo gak tepai itu namanya ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan diri kita ini diberi nasib yang baik oleh Allah ya.
Kalau berjodoh ya sampai kakek-kakek, ninen-ninen ya, yang memisahkan di antara suami istri hanya mati dan nanti akan bertemu di surga. Allahumma amin. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.